Kebakaran kembali Madop. Untuk kebakaran di Plaza Glodok sudah kami nyatakan sudah proses pendinginan atau kita lakukan evakuasi untuk mencari korban-korban yang teridentifikasi. Terinformasi ada sampai dengan saat ini ada 8 orang korban yang sudah lapor ke Poskotis dari masyarakat. Nah, ini kita berusaha sisir di TKP kebakaran karena kan yang terbakar itu di lantai 7, 8, dan 9. Nah, ini kita membuat tim, ada 5 tim yang kita buat untuk melakukan penyisiran. Satu tim itu 5 orang. Nah, tadi baru saja ditemukan 1 orang korban pada jam 14.15. 1 orang, tapi memang kita tidak bisa lakukan identifikasi siapa korbannya karena memang korban sudah tidak bisa kita lakukan identifikasi. Sudah tidak terbentuk lagi lah, sudah berbarengan dengan bahan material yang terbakar gitu. Satu korban yang ditemukan itu apakah berpotensi satu dari 8 orang yang dilaporkan hilang atau bagaimana, Pak? Nah, ini masih kita belum tahu karena kan memang sudah tidak bisa kita identifikasi apakah korban itu bagian dari 8. Yang pasti jumlah total yang terkonfirmasi ke kami itu ada 8 orang. Nah, ini baru 1 yang kita temukan. Mudah-mudahan ya secepatnya lah kita bisa lakukan pada evakuasi. Pak, posisi penemuan jenazah itu katanya di dekat toilet, di dekat lift keluar, betul atau? Ya. Jadi yang tadi yang kita temukan itu ada di lantai 8, dan kondisinya sudah tertumpuk dengan runtuhan bangunan. Tapi kita nggak tahu apakah itu penyebabnya karena runtuhan atau karena terbakar gitu. Ya, ini ada mobil jenazah standby lagi, apakah bisa ada potensi masih ada korban yang lagi berusaha untuk diuraikan gitu untuk dievakuasi, dibawa ke rumah sakit atau gimana, Pak? Kalau melihat kondisi TKP lokasi ini, kayaknya memang kan semalam kita sudah lakukan evakuasi. Ada 9 orang yang sudah kita lakukan evakuasi dalam keadaan sehat, selamat, hanya shock ringan saja. Nah, kalau dilihat sampai dengan sore ini kelihatannya sudah kita hanya tinggal mencari korban-korban yang tadi saya sampaikan ada 8 korban itu. Jasadnya sendiri apakah benar ini langsung dibawa ke Polres Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Iya, jadi tadi kita sudah koordinasi dengan ambulans dan kepolisian. Karena kan harus diidentifikasi oleh kepolisian, jadi korban sudah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Ada kemungkinan bertambahan korban yang hilang atau gimana? Tadi kan datanya yang kami konfirmasi itu dapat ada 8 orang. Ini baru kita temukan 1. Ya kemungkinan ya ada korban lagi yang akan kita temukan. Kira-kira kapan tim Inafis akan melakukan olah TKP? Setelah tim Inafis akan melakukan olah TKP kan? Belum. Jadi ini kan karena lokasinya belum kita nyatakan selesai. Pemadaman belum kita nyatakan selesai. Jadi kami tidak melarang semuanya untuk bisa masuk ke dalam. Karena kan ada juga yang pemilik toko yang berusaha untuk menyelamatkan. Karena kondisi ini bangunannya sudah tidak stabil, maka kami himbau untuk tidak masuk ke dalam sebelum kami nyatakan selesai. Pak, tadi ada informasi ada beberapa anggota damkar yang terkena reruntuhan dan itu ada konfirmasi nggak, Pak? Ya kalau sampai dengan saat ini informasi dari anggota atau dari masyarakat belum ada korban luka atau jiwa ya. Jadi kalau cedera tapi belum ada luka lah, belum ada korban. Pak, untuk sosok mayat tadi apakah dibawa ke rumah sakit Kramat Jati, itu yang pertama. Terus yang kedua, di lantai 7 dan lantai 8 itu kan ada parkiran mobil, Pak. Ya. Itu parkiran mobil-mobil itu udah dipastikan hangus atau masih aman, Pak, gitu, Pak, dari kebakaran ini? Ya kalau kondisinya kan memang Plaza Glodok ini ada parkiran ya posisinya. Nah, yang terbakar itu kan 7, 8, 9. Nah, kalau yang sampai dengan parkiran ada beberapa kendaraan yang mobil dan motor kita belum bisa identifikasi berapa jumlahnya. Nanti sambil berjalan kita lakukan identifikasi. Nah, ini saya belum tahu deh nama diskotiknya karena saya jarang main ke diskotik. Tapi dari pihak pengelola udah tahu kah terkait dengan tempat hiburan yang ini kebakaran dan apa sudah ada respon? Dari pihak Pihak yang memiliki. Oh iya.
Tadi kita juga ada karena kan yang memahami ruangan-ruangan itu adalah pemilik dan pengelola. Kemarin dari semalam kita sudah berkoordinasi terkait dengan lokasi-lokasinya. Jadi mereka sudah proaktif lah untuk bisa kita mintakan informasi. Rata-rata korban yang hilang ini pegawai dari tempat hiburan ini semua atau ada pengunjung atau yang lain-lain? Nah, sementara kita dapat informasi di Poskotis itu ada karyawan, ada pengunjung, dan ada juga petugas keamanan. Gitu. Dari orang yang hilang? Dari orang yang hilang. Penegasan lagi berarti jenazah dibawa ke RS Kramat Jati ya Pak? Informasi itu ya, rumah sakit Kramat Jati ya. Oke. Sampai saat ini masih belum diketahui penyebabnya ya Pak, tapi Belum. titik awal kebakaran diduga dari mana Pak? Ya, jadi informasi yang kami dapat dari masyarakat bahwa sumber api itu adanya di lantai 7. Itu lantai 7 itu ada aktivitas atau kegiatan diskotik ya. Diskotik. Nah, untuk penyebabnya apa kita masih belum dapat tentukan karena kita masih proses pemadaman dulu, baru pemadaman. Kalau proses pemadaman gimana Pak progresnya Pak? Tadi saya sampaikan sekarang udah proses pendinginan. Jadi sudah dilihat di lokasi kan sudah tidak ada asap hitam lagi. Jadi tinggal kita lakukan penyisiran sekaligus menyisir yang tadi evakuasi korban gitu. Mungkin boleh dijelaskan Pak pemadaman jam berapa sampai jam berapa, pendinginan jam berapa sampai jam berapa? Ya, kalau kebakarannya kan dimulai dari 21.30 saat malam. 21.30. Nah, sampai saat ini tadi kita sudah declare jam 14 itu sudah proses pendinginan. Sudah kita bisa kuasai gitu. Pendinginan dimulai dari siang tadi bukan pagi tadi ya Pak ya? Bukan, karena kalau itu masih kuning sifatnya, masih ada api, tapi kalau sekarang kan memastikan bara-baranya untuk tidak ada potensi penyalaan lagi. Total unit yang dikerahkan berapa Pak? Semuanya ada 47 unit dengan jumlah personil sekitar 230 orang. Berarti penegasan statusnya hijau, sudah hijau saat ini? Belum. Kalau hijau itu dinyatakan selesai. Kalau sekarang masih pendinginan. Ini masih kuning? Masih pendinginan dan kuning lah. Iya. Pak, ini kan tadi pendinginan tapi emang ada masih beberapa titik bara api dan kemudian asap di bagian belakang gedung ketika udah pendinginan dan asapnya mengepul kembali. Ada kemungkinan apinya terpicu kembali atau gimana Pak nanti? Nah itu namanya proses pendinginan itu berarti kita mencari potensi yang akan bara-bara yang mungkin bisa terjadi kebakaran lagi. Nanti kalau selesai, perwira operasi menyatakan pendinginan selesai, maka dinyatakan selesai. Kalau selesai udah teteh hijau tuh, sudah tidak ada potensi penyalaan lagi. Apakah bisa diprediksi pendinginan kira-kira butuh waktu berapa lama Pak melihat area yang cukup luas? Nah ini kami belum bisa. Pada prinsipnya pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa taruhannya. Oke, Bapak, ini kan pemadaman kurang lebih dari 10 jam begitu ya. Ini mungkin boleh dijelaskan kendala, tantangannya apa dari tim pemadam kebakaran sampai selama itu? Ya, ini kan kalau dilihat dari lokasi ya dan struktur bangunan dari Plaza Glodok ini, catch areanya yang terbakar sangat luas. Jadi ada 3 lantai, tadi saya sampaikan ada 7, 8, dan 9. Jadi itu yang menjadi kendala. Kemudian yang kedua, bahan material yang terbakar. Karena kan Plaza Glodok ini kebanyakan menjual barang-barang elektronik yang mudah terbakar. Maka tadi malam itu ada beberapa letupan yang terjadi. Nah itu biasanya letupan itu dari peralatan elektronik atau ada tabung gas. Kalau katanya ada banyak alkohol itu salah satu pemicu juga Pak, karena Nah itu perlu identifikasi, mungkin perlu diinvestigasi dulu. Nah karena sekarang kita fokus masih pemadaman. Tadi betul Pak, dikatakan fuel gas fuel ini menjadi salah satu pemicu kobaran api ini cepat menjalar dan semakin besar. Bukan. Jadi yang memicu itu pertama kan malam itu memang angin cukup besar. Nah kemudian bahan materialnya juga mudah terbakar karena barang-barang elektronik yang dijual kan. Nah itu yang memicu kenapa kok apinya cepat sekali terjadi perambatan. Gitu. Berarti sampai saat ini dari tim Bulkarmat sudah boleh ya Pak ya, sudah bisa untuk menyisir lantai 789 sudah dinyatakan sudah bisa disisir. Ya tadi kan saya sampaikan, saya kan bentuk 5 tim. 5 tim yang secara bergantian nanti mereka masuk menelusuri menyisir lantai 7, 8, dan 9. Nah 5 tim itu nanti secara bergantian dengan tim yang di bawahnya dan mereka menggunakan APD lengkap dengan menggunakan peralatan breathing apparatus atau respirator penambah oksigen gitu. Kalau dari tim udah ada korban luka mungkin? Belum, sampai saat ini belum ada informasi dari anggota maupun dari masyarakat
yang terdampak terhadap kebakaran. Korban jiwa ataupun luka belum ada laporan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Ya saudara, itu adalah pernyataan terbaru tadi dari PLT Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan